Seterusnya cik 1 2 cek 1 coy suarane aja nih mau nyungkul ngene kok. cek 1 tes 1 2 3 tes kates Pak monggo sini Pak.
Dimohon untuk peserta mengumpul. Jam 1:30 kita akan mulai rapat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua PUK beserta jajaran pengurusnya, dan yang saya hormati pelindung beserta anggota semuanya. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun, dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk datang ke agenda acara hari ini. Adapun agenda acara hari ini, untuk yang pertama pembukaan, untuk kedua pelaporan pertanggungjawaban PUK SPK PT Keramik Diamond Industri periode 2021 sampai 2024. Yang ketiga, pembacaan laporan keuangan. Yang keempat, pembacaan laporan bidang pendidikan dan organisasi. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, kesimpulan. Yang ketujuh, doa dan penutup. Untuk acara selanjutnya, pelaporan pertanggungjawaban. Kepada saudara ketua, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran pengurus beserta dengan anggota. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan hinayahnya kita bisa dipertemukan pada siang hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada harapan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan syafaat dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya pribadi ingin menyampaikan laporan pertanggungjawaban saya yang dimulai pada bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2024. Hal ini disebabkan kemarin saya sebenarnya sudah lama ingin melaporkan keuangan dan melaporkan segala kegiatan baik di bidang advokasi, di bidang kesejahteraan dan lain sebagainya, tapi baru tersisakan sekarang disebabkan karena kendala atau kondisi yang kemarin-kemarin itu tidak menentu untuk kehidupan saya sendiri. Oleh karena itu saya mengadakan rapat pengurus untuk menyampaikan seluruh laporan organisasi yang dimulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Tentunya banyak hal dan pengalaman yang kita dapatkan, terutama saya sendiri selama saya menjadi ketua PUK yang dilantik pada tanggal 16 November tahun 2021. Tentunya banyak pengalaman di sini, bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas kita untuk mendampingi anggota, pelayanan kita kepada anggota dan lain sebagainya. Dari ini saya memohon maaf kenapa kok laporan ini dipertanggungjawabkan sekarang, padahal laporan ini seharusnya 4 tahun, yaitu 2021 sampai 2025. Karena hal yang pertama yang menjadi beban pikiran saya adalah saya menyatakan kemarin pada tanggal 10
November tahun 2024 kemarin menyatakan resign dari perusahaan PT Keramik Jam Industri disebabkan karena kondisi keluarga yang menuntut saya untuk pulang dan berkumpul sama keluarga. Itu alasan saya kenapa kok laporan ini harus dipertanggungjawabkan sekarang, padahal laporan ini pertanggungjawabannya di bulan November tahun 2025. Dari hal itu, ketimbang saya memberikan beban kepada pengurus yang selanjutnya, maka laporan ini lebih baik saya pertanggungjawabkan ketika nanti ada penggantian pengurus baru atau ketua baru, maka laporan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus baru adalah waktu yang menjabat menggantikan saya. Nah, itu yang harus diberitahu alasan kenapa saya melaporkan laporan ini di tahun 2024 bulan November. Alasannya adalah saya mengajukan resign dari perusahaan PT Keramik Jam Industri. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman anggota. Apakah resignnya dari saya itu sendiri disebabkan karena ketidakmampuan atau lari dari tanggung jawab? Tidak. Saya tegaskan demi Allah saya tidak lari dari tanggung jawab, tapi karena emang kondisi keluarga saya yang menuntut saya untuk kembali dan merawat anak. Karena terus terang Pak, saya jujur ke jenengan, saya mempunyai anak yang masih kecil. Yang pertama itu umur 7 tahun, yang kedua itu umur 3 tahun, yang ketiga umur 5 bulan. Nah dari itu kemarin ketika diskusi sama keluarga, maka diputuskanlah keluarga atau kerja. Sehingga dari situ saya lebih memilih keluarga. Itu alasan yang pertama yang saya ungkapkan di sini supaya nanti teman-teman tidak salah paham kenapa laporan ini dipertanggungjawabkan padahal masa baktinya masih di tahun 2025. Itu sekilas tentang laporan ini kenapa harus dipertanggungjawabkan di bulan November ini tahun 2024. Terus selanjutnya ketika saya menjabat dari tanggal 16 bulan November tahun 2001, tentunya banyak pengalaman, tantangan bagaimana program-program kerja saya yang telah saya laksanakan. Bahkan ada sebagian program yang belum terlaksanakan. Misalnya contohnya, saya mengakui kelemahan saya di situ. Yang pertama adalah terkait dengan program seragam misalnya, atau program-program terkait dengan upah lembur yang sampai sekarang belum ada perubahan dari platform tahun 2016 sampai tahun 2024. Itu kelemahan saya. Tapi bukannya saya tidak berusaha. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perubahan-perubahan terkait dengan pengajuan upah lembur, perubahan platform upah lembur. Itu sudah kami ajukan berulang-ulang kali. Tapi karena emang belum ada kesepakatan, belum ada mediasi ketika kami berpartit, itu tentunya menjadi PR bagi saya, dan insya Allah nanti kepengurusan akan datang akan melanjutkannya. Mudah-mudahan saya yakin kepengurusan yang akan datang itu akan lebih baik dan jauh lebih baik daripada kepengurusan daripada saya yang menjadi ketua. Saya yakin itu. Dari beberapa pengalaman saya yang saya laksanakan, banyak sekali tantangan dan pilihan waktu mediasi terkait dengan pengupahan, waktu mediasi terkait dengan anggota yang di PHK karena melakukan kesalahan, atau teman-teman anggota yang di SP karena kesalahan dan lain sebagainya. Tentunya di laporan ini sudah mencakup semua pengalaman dan program yang kami laksanakan pada saat kami menjabat, khususnya saya menjabat ketua. Dari beberapa yang saya lakukan di sini adalah terkait dengan denda. Kalau dulu di zamannya Pak Hoiron, di zamannya Pak Barsono, di terakhir Pak Barsono, terus dilanjut sama Pak Hoiron itu berusaha untuk menghapus terkait dengan PHK atau SP yang didenda 10, 20, 30%. Tapi ketika saya menjabat di situ bersama teman-teman pengurus yang ada di sini, kita berusaha bagaimana 10, 20 itu tidak berlaku ketika ada anggota yang di PHK. Itu menurut saya itu prestasi yang baik karena ada 8 anggota yang di PHK dengan tidak terhormat karena melakukan kesalahan, baik itu kesalahan dalam prosedur kerja atau kesalahan-kesalahan lain karena emang disengaja atau apa, semuanya itu dapat uang pesangon tanpa adanya potongan 10, 20, 30.
Itu semua tertuang di dalam laporan sekarang. Nah, untuk kesejahteraan sendiri, saya sudah berusaha di Kepengupahan tahun 2021, kenaikan UMK tahun 2022, 2023 sampai 2024. Alhamdulillah semuanya itu flat, dalam artian apa yang diusahakan kita, apa yang diminta kita diberikan. Bahkan komunikasi kami selama saya menjabat bersama dengan manajemen itu alhamdulillah baik. Bahkan kemarin saya sendiri meminta, karena banyak teman-teman anggota yang kebanyakan kurang berolahraga dan sebagainya, saya meminta di belakang itu dibuat lapangan. Itu lapangan pengajuan dari kami yang di-ACC oleh manajemen, sehingga kami ngambil tindakan untuk dibuat lapangan voli dan futsal nantinya. Itu mungkin bisa digunakan oleh teman-teman sendiri. Cuman PR-nya kepada saya, dan saya mengakui bahwasanya ketidakberhasilan di saya adalah terkait dengan kenaikan perubahan plafon upah lembur. Itu yang menjadi PR di saya, dan saya akan limpahkan kepada pengurusan yang akan datang yang menggantikan saya. Insya Allah pengurus yang akan datang yang dilimpahkan insya Allah bisa melakukan perubahan di upah lemburnya. Mungkin itu sekelumit dari saya terkait dengan laporan pertanggungjawaban ini. Mungkin untuk laporan keuangan lebih jelasnya nanti di bendahara, karena yang memegang keuangan itu di bendahara semuanya. Tapi intinya dari pengalaman saya waktu saya menjabat sebagai ketua PUK sampai sekarang, alhamdulillah untuk program-program pengurus PUK SPK PT Keramik Industri cuma ada 2 atau 3 bagian yang belum terlaksana. Tapi untuk yang lain alhamdulillah. Seperti misalnya komplainan dari anggota, dari Mas Haris, dia komplain tolong untuk bel bunyi di plat 3 mati. Langsung kami tanggapi, langsung kami konfirmasi ke HRD langsung memperbaiki di situ, dikonfirmasi ke Pak Aziz. Itu respon. Kenapa saya meminta kepada pengurus yang akan datang supaya memediasi dengan lebih luas, dalam artian menggunakan argumentasi tapi tidak menggunakan emosi. Karena ketika mediasi kita mempunyai solusi dan pemikiran yang jelas. Apa yang diminta anggota insya Allah akan diberikan, asalkan ada solusi. Itu yang saya tanyakan kepada pengurus-pengurus yang akan datang, akan menggantikan saya sebagai ketua PUK. Nah di sini semuanya pengurus-pengurus ini nanti seperti apa tanggapan dari bidang organisasi yang akan menyampaikan, apakah langsung PAW ini diambil alih oleh kepengurusan yang disetujui bersama anggota atau seperti apa. Nanti disesuaikan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, SPK. Yang kedua, yang ketiga adalah saya pribadi nanti bisa session tanya jawab ya terkait dengan laporan ini. Mungkin ada sesuatu yang janggal atau lain sebagainya. Tapi saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena intinya Pak, saya tidak akan membawa beban ini ke rumah, tidak akan membawa beban-beban organisasi waktu saya nanti kumpul sama keluarga. Karena semuanya apa yang saya lakukan, apa yang saya bersama teman-teman ini, apa yang kami lakukan itu tertuang di dalam laporan ini. Dan insya Allah laporan ini adalah menjadi saksi bagi saya di akhirat nanti bersama teman-teman pengurus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pelaporan pertanggungjawabannya. Untuk acara selanjutnya pembacaan laporan keuangan yang akan dibacakan oleh Saudara Rafiq. Kepada Saudara Rafiq saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya hormati Bapak Ketua PUK serta semua jajaran pengurus dan pleno serta teman-teman sekalian. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini kita masih diberi hidayah sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, di sini saya sebagai bendahara
akan menyampaikan perincian untuk laporan pertanggungjawaban keuangan PUK SPKEP tahun periode 2021-2024. Sedikit saya ceritakan Pak ya. Pertama kali saya menjabat bendahara ini, saya mendapat limpahan uang cash itu per November itu cuma 1.024.000. Itu tahun 2021 bulan November. Dan hutang yang tertanggung kepada PUK itu sekitar hampir 64 juta kepada perangkat atas, DPC, DPD maupun DPP. Waktu itu memang sangat berat sekali untuk menjalankan organisasi ini. Tapi ya alhamdulillah berkat kerja keras semua pengurus kita dapat melewati semua itu, dan dalam jangka waktu 3 tahun hutang-hutang itu sudah terlunasi semua. Alhamdulillah memang. Langsung saja ya saya sampaikan untuk laporan perinciannya. Nanti saya laporkan ini hanya secara garis besar saja. Untuk lebih rincinya nanti ada di buku laporan tersebut. Yang pertama tahun 2021, saldo awal November Rp1.024.017. Saldo akhir Desember 2021 sebesar Rp5.039.517. Saldo awal Januari 2022 sebesar Rp5.039.517, dan saldo akhir Desember 2022 sebesar Rp16.386.417. Untuk tahun 2023 saldo awal Januari sebesar Rp16.386.417. Saldo akhir Desember 2023 sebesar Rp36.951.917. Saldo awal Januari 2024 sebesar Rp36.951.917, dan saldo akhir November pertanggal 14 ini ya, pertanggal 14 November 2024 sebesar Rp60.282.917. Laporan keuangan ini dibuat pertanggal 14 November 2024. Untuk COS yang belum dibayarkan oleh perusahaan itu sampai bulan November dengan estimasi sebesar Rp19.035.000. Jadi total saldo PUK adalah Rp55.282.000 yang ada di rekening. Untuk yang 5 juta saya pegang cash untuk operasional. Jadi total saldo per hari ini Rp60.282.917 dikurangi COS yang belum terbayarkan pada bulan November Rp19.035.000, jadi totalnya sekitar Rp79.517.917. Ya. Sedangkan total COS yang belum kita bayarkan sampai hari ini itu kita masih nunggak 2 bulan. Sebesar untuk DPC 2 kali 3.633 sebesar 7.266, DPD 2 bulan sebesar 2.422, DPP sebesar 2 bulan sebesar 2.422. Jadi total COS yang belum kita bayarkan ke perangkat atas itu total 12.110.000. Jadi total saldo dengan asumsi COS bulan November terbayarkan itu sekitar 79.317.917.000 dikurangi 12.110.000 sama dengan 67.207.917. Ya, berarti COS yang masih tertunggak kepada perangkat atas itu 2 bulan. Memang sengaja tidak kita bayarkan, Pak. Belum kita bayarkan, bukan kita nggak mampu, tapi memang belum kita bayarkan karena masih banyak serikat pekerja sewilayah Gresik ini rata-rata masih nunggak 3-4 bulan. Jadi ya kesepakatan pengurus kita tunda dulu pembayarannya, nanti bisa kita gunakan ke hal-hal yang lain. Ya demikian
sambutannya, laporannya. Kami mohon maaf, mungkin ada tambahan dari ketua. Terima kasih Pak Gi. Intinya Pak, dari laporan pertanggungjawaban ini, saya menjabat di tanggal 16 November tahun 2021. Saya disisain uang cash sebesar Rp1.024.017. Itu uang yang saya terima dari masa jabatannya Pak Jibril ke saya waktu diadakan Musik Club. Tapi dengan catatan uang itu berupa cash. Catatannya apa? Kita punya hutang ke perangkat atas, baik Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Pusat sebesar 64 juta. Berarti kita minus, bukan ada uang untuk minus. Sehingga ketika kita pengurus sepakat untuk menyelesaikan hutang-hutang yang diwarisi oleh zaman Pak Iron ke Pak Jibril, dari Pak Jibril ke saya. Kemarin dulu waktu awal saya menjabat, meminta kepada pimpinan cabang baik pusat cabang supaya dihilangkan terkait dengan hutang ini. Tapi dari pimpinan cabang sama pimpinan pusat itu tidak bisa menghilangkan karena kondisinya adalah Musik Club atau penggantian pengurus yang sama pengurusnya dengan waktu pengurusnya Pak Hiron. Intinya itu. Jadi kami tidak dikasih dispensasi sama sekali terkait dengan hutang sebesar 64 ini. Lah dari situ kami selaku pengurus berkomitmen bagaimana caranya membayar hutang yang hutang kita kepada perangkat atas tersebut. Sehingga selama kami menjabat dan selama itu juga kami bisa membayar hutang-hutang tersebut kepada perangkat atas tersebut, baik DPP, DPD dan DPC, sehingga sekaligus kami juga mempunyai dana yang ada sekarang sebesar 60.282.917. Itu uang yang ada di POK sekarang per tanggal 14. Intinya adalah total saldo keuangan POK di rekening itu sekitar 55.282.917 dan dana tunyanya sebesar 5 juta itu per tanggal 14 November ini. Sehingga kalau kita akumulasikan total uang yang belum dibayar sama perusahaan setelah dikurangi semuanya dengan cash yang belum terbayarkan 2 kali itu, berarti sisanya adalah sekitar 67.207.917 rupiah. Itu uang organisasi yang ada di kami selaku pengurus BUK SPK PT Karmensturi. Yang asalnya cuma uang 1 juta dan mempunyai hutang 64, sekarang alhamdulillah kita punya saldo sekitar 67.207.917 rupiah. Itu mungkin laporan keuangan kami, dan kami ini akan mempertanggungjawabkan kepada teman-teman anggota dan nanti juga pertanggungjawaban di akhirat nanti. Makanya kami sangat berhati-hati sekali dalam menggunakan uang organisasi ini. Intinya organisasi yang saya limpahkan kepada pengurus yang akan terpilih nanti adalah punya saldo sekitar 60.282.917.000. Itu yang uang PU yang ada sekarang, tidak tanpa terhitung uang yang ada di perusahaan. Nah, itu mungkin laporan keuangan kita. Mungkin ada dari teman-teman ada yang memberikan respon atau memberikan masukan dan lain sebagainya, monggo dipersilakan, saya limpahkan kepada sekretaris. Untuk acara selanjutnya sesi tanya jawab, monggo, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Gimana tentang keuangan, bidang kesejahteraan, pendidikan, atau di luar hal ini? Tidak apa-apa Pak, monggo Pak, anggap saja kita di warungan. Maaf Ketua, ini saya mewakili para anggota sudah menanyakan kenapa seragam-seragam nggak ada realisasinya, padahal sudah dari dulu katanya sudah dikonsolidasikan dengan HRD. Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Mas Haris, perwakilan dari pleno ya. Saya sangat berterima kasih ya terkait dengan pertanyaan ini. Banyak, jangankan Mas Haris yang nanya di forum ini, di teman-teman ketika saya ketemu juga banyak ditanyakan seragamnya mana kok sampai sekarang 2 tahun lebih belum direalisasikan. Sebetulnya saya juga sudah bukan cuma berulang-ulang kali ya, tidak tahu berapa puluh kali kami menekan perusahaan. Bahkan HRD sendiri pun itu juga agak agak marah juga sih terkait dengan seragam ini. Kemarin saya mediasi terakhir saya bilang sama dulu, kalau seandainya seragam ini belum diberikan, terus teman-teman itu tidak punya seragam, boleh menggunakan baju lain untuk ke perusahaan. Karena secara hukum di dalam PKB pasal 19 itu jelas seragam itu direalisasikan setiap Juni dua baju satu celana, Desember 2 baju 1 celana. Itu kan di dalam PKB kita. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada. Ketika kami mediasi terus-menerus sama Bu Lydia, ya jawabannya seperti itu. Apa yang dijawab Bu Lydia? Dari mangkalnya juga Bu Lydia, langsung serikat konfirmasi ke Bu Embar sebagai outsourcing. Kemarin saya konfirmasi langsung ke Bu Embar. Tanya, bagaimana Bu seragam teman-teman? Bahkan Luki dituntut sama Bu Lydia sendiri untuk terus memonitor terkait dengan seragam. HRD sendiri pun sudah berpuluh-puluh kali menekan pihak produksi. Tapi kalau misalnya emang dari kata Bu Lydia, Pak Dayu sudah ngasih terkait seragam. Apa sih kendalanya seragam sampai sekarang belum direalisasikan? Ketika saya konfirmasi ke Bu Embar, minggu ini Mas, kami cuma nunggu sampelnya. Minggu ini kami nunggu sampelnya. Jawabannya seperti itu. HRD menekan, serikat juga menekan kepada purchasing. Jawaban terakhirnya adalah ketika dapat sampel gak cocok dikembalikan. Dapat sampel gak cocok dikembalikan. Mencari harga yang murah. Saya bahkan menukar gini. Kalau misalnya karyawan tetap yang diberikan seragam, tapi untuk kontrak tidak diberi seragam, tidak masalah. Seperti kewajiban perusahaan adalah kepada karyawan tetap, dan itu wajib direalisasikan sesuai dengan PKB yang telah disepakati. Mungkin ketika waktu kami konfirmasi ke Bu Embar, kami menunggu sampelnya, sampelnya tidak ada yang cocok karena dana yang dibatasi oleh perusahaan untuk mencari seragam atau mencari bahan itu terlalu mahal. Itu alasannya sampai sekarang belum direalisasikan. Tapi Bu Lydia sendiri menuntut dan kami juga menuntut hutang perusahaan untuk seragam ketika 2 tahun berarti 4 baju 4 celana. Kalau sampai 3 tahun berapa? Itu yang kami tuntut mulai kemarin. Sampai sekarang pun kami masih konfirmasi kemarin sampai bendahara sendiri yang konfirmasi ke pihak produksinya. Setelah selesai dari Bu Embar, habis itu Mas Rofik karena dekat sama CV, dia merupakan asisten dari Bu Embar, tanya kapan realisasinya seragam itu. Kami tidak pernah mendiamkan komplain dari anggota, kami sudah berusaha dan kami pun demi Allah menekan pihak perusahaan. HRD sendiri pun menekan kepada pihak purchasing. Ya mungkin Pak bulan ini akan ada pengukuran baju, mungkin di bulan ini. Kita ditunggu aja, nanti kan yang penting kami sudah berusaha semaksimal mungkin, surat sudah masuk, kita konfirmasi kepada HRD bukan cuma 1, 2 kali atau 3 kali. Mulai awal seragam sudah tidak diberikan tahun 2023 sampai 2024, kami tahun 2023 sudah konfirmasi ke sana sampai sekarang. Kalau dulu alasannya adalah terkait dengan keuangan perusahaan yang belum efektif, tapi sekarang terkait dengan seragam yang belum cocok untuk bahannya yang belum cocok, itu alasannya. Mungkin nanti selama saya masih menjabat, insya Allah besok nanti kami juga akan menghadap Bu Lydia untuk konfirmasi lagi ke Bu Embar. Mungkin itu jawaban dari saya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin di seragam itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Monggo, Pak Yudi. Kalender loh Pak, udah berapa tahun itu Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan, meneruskan yang mengenai seragam. Tolong untuk pengurus seragam apabila nanti ada, tolong dikawal. Karena kita sudah 2 tahun, ya Pak ya. Jadi yang baju itu dapatnya berapa, celana dapatnya berapa. 2 tahun Pak kita Pak, yang dapat seragam, ya kan. Nanti takutnya ujung-ujungnya kalau seragam itu ada, itu enggak, kalau kita nggak kawal Pak, kita dapatnya nanti berapa. Misalkan nanti dikasih 2 terus celana 1, habis itu berhenti lagi, katanya nggak cocok lagi program ini, nggak cocok dengan kainnya atau apanya, kita mandek lagi, lama lagi. Nah, tolong nanti pengurus itu dikawal. Dan yang kedua Pak, saya mau menanyakan, apakah nggak ada info sedikit pun mengenai UMK 2025, masalah UMK. Seharusnya kan hari ini sudah muncul angka, iya kan Pak ya. Bulan 12 kita pengajuan ke pihak manajemen. Nah kalau selama ini, hari ini sampai bulan ini belum muncul sama sekali, kita nanti gimana ujungnya? Karena kondisi sudah mau pemilihan gubernur. Hanya itu aja, terima kasih, mohon diterangkan. Insya Allah Pak, saya akan tetap mengawal terkait dengan seragam. Insya Allah tetap akan mengawal sampai nanti tanggal 26 terakhir. Saya udah resign dari perusahaan. Mungkin nanti kami pasrahkan kepada ketua yang baru, nanti yang terpilih dari pengurus-pengurus ini. Yang kedua terkait dengan kenaikan UMK. Sebenarnya Pak, kenaikan UMK ini kami pengen bicara kepada semua anggota, kalau anggota andaikan hadir ya, supaya dia memahami kenaikan UMK, dan ketika nanti diajak demo bisa keluar bersama-sama. Karena kalau kita lihat kenaikan UMK sekarang, insya Allah sih banyak insya Allah akan berhasil dengan kenaikan yang besar. Ketika kita lihat putusan MK kemarin pada bulan Oktober kalau nggak salah itu, yang dijadikan acuan untuk kenaikan UMK setiap tahunnya adalah PP 51. Itu yang digunakan acuan. Karena di situ ada indeks ada indeks kumulatif atau PA yang dijadikan acuannya. Biasanya kenaikan per tahun itu sebesar 3%. Karena alfanya itu 0,1. Sehingga kenaikannya berapa biasanya? 100, 150 itu biasanya. Tapi karena dengan adanya putusan MK yang kemarin diputuskan bahwasanya PP 51 itu adalah inkonstitusional, sehingga pihak para serikat pekerja dan Apindo harus mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 dan Cipta Kerja atau PP 35. Sedangkan kalau dulu bukan survei, kalau sekarang menggunakan survei KHL, berarti kebutuhan hidup yang layak. Kenapa kok bisa? Karena PP 51 tidak dijadikan acuan oleh serikat pekerja karena sudah inkonstitusional. Kemarin di Dewan Pengupahan, kami pada hari Kamis kalau nggak salah itu menghadiri Dewan Pengupahan Gresik, diputuskan bersama-sama dengan serikat pekerja bahwasanya rentang kenaikan UMK tahun 2025 sebesar 9%. Berarti 9% kalau kita akumulasikan kepada rupiah sekitar 400 ribuan, itu kenaikannya di tahun 2025. Lah apakah itu bisa dimungkinkan berhasil? Kemungkinan besar tidak sampai 9%, bisa aja 6-8%. Tapi saya yakin kenaikan ini akan besar karena Apindo sudah tidak punya acuan, kecuali Permenaker yang baru atau Menteri Ketenagakerjaan yang baru membuat aturan baru terkait dengan klausul kenaikan struktur skala upah tadi. Lah makanya nanti ketika ada instruksi untuk ikut demo-demo, monggo bersama-sama ikut supaya kenaikan UMK ini memang benar-benar terasa di tahun 2025. Kalau tahun 2021, 2019 sampai 2024 kenaikan cuma 3%, 2%, maka kita harus berusaha sekarang bersama-sama untuk ikut terjun ke lapangan, ikut aksi dan turun ke jalan supaya kenaikan ini bisa direalisasi sekitar 9%. Karena Apindo tidak punya acuan. Apindo tetap sampai sekarang, saya informasi dari Forkom Serikat Pekerja masih menggunakan PP 51, padahal PP 51 sudah tidak sah secara hukum. Lagi loh.
Sekarang serikat pekerja menggunakan PP 36 atau menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan karena surveinya KHL. Makanya mari bersama-sama supaya nanti kita mendapat kehidupan layak, kita turun jalan bersama-sama. Ketika otomatis nanti dari serikat pekerja sendiri akan menginstruksikan kapan wayahe anggota iki turun bersama-sama dengan pengurus untuk aksi kenaikan UMK ini. Kemarin juga saya mengikuti meeting Zoom bersama Presiden Serikat Pekerja Said. Dia mengatakan bahwasanya kalau tidak ada keadilan bagi serikat pekerja, intinya kalau kenaikan tetap di 3%, maka semua perusahaan di seluruh Indonesia akan mogok nasional. Nah pertanyaannya sekarang ketika mogok nasional ya kita harus jalan. Ingat mogok nasional itu beda loh Pak sama mogok kerja. Kalau mogok kerja itu intinya kan perusahaan stop, tapi mogok nasional sebagian serikat pekerja yang masuk SIP 1, SIP 2, SIP 3 itu turun semuanya. Kecuali yang bekerja di dalam perusahaan itu mogok nasional. Makanya dianjurkan ketika emang kenaikannya itu di bawah 5%, maka kita harus mogok nasional. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan kenaikan UMK ini mungkin agak juga tantangan juga berat kepada pengurus yang baru. Tantangannya berat karena dengan kenaikan 9% misalnya yang di ACC otomatis kenaikan 400.000. Tergantung nanti pengurus yang baru ini memediasi bagaimana caranya kenaikan ini tetap direalisasikan oleh pihak manajemen perusahaan PT Kerapidaman. Lah terus insya Allah Pak, kami kan kemarin sudah sepakat bersama serikat pekerja yang lain untuk tanggal 20 ini ada aksi. Sampai sekarang pun tidak ada intervensi. Kemudian Said mengatakan bahwasanya untuk tanggal 27 itu sebelum tanggal 27 atau sebelum pemilihan itu sudah diumumkan kenaikan UMK tahun 2025 sebelum tanggal 27. Ya kita lihat aja kalau UMP besar kemungkinan UMK besar, tapi kadang-kadang UMP nggak bisa dijadikan acuan. Tahun kemarin UMP besar tapi UMK-nya kecil, tapi UMP besok penentuannya tanggal 21. Lah untuk UMK-nya informasi dari Ketua Umum Serikat Pekerja itu adalah tanggal 20 sebelum tanggal 27 itu kenaikan UMK seluruh Indonesia sudah diumumkan. Ya. Terus yang ketiga, Pak, kemarin juga saya dijelaskan oleh pimpinan serikat di Indonesia itu ada 2 perusahaan, ada padat modal dan ada padat karya. Kemarin pimpinan serikat pekerja diminta bertemu sama Menteri Ketenagakerjaan yang dimediasi sama Menteri, saya lupa juga ya, pokoknya ada 3 aspek di situ. Menteri Ketenagakerjaan akan menaikkan kenaikan upah tahun 2025 dibagi 2 golongan. Golongan pertama adalah padat karya, golongan yang kedua adalah padat modal. Kalau PT Keramik Diamond Industri ini masuk pada golongan padat karya. Kenapa? Karena kenaikan UMK-nya itu di kisaran 0,3, PA-nya itu sampai dengan 0,5. Kalau 0,3 PA-nya sampai 0,5, kemungkinan besar kenaikannya adalah 5-6%. Sedangkan padat modal kenaikan UMK-nya itu sekitar 0,3 sampai 0,8. Berarti dimungkinkan PA-nya kalau 0,3 sampai 0,8 itu kenaikannya kemungkinan adalah sampai 8%. Lah, kenapa kok dibagi 2? Itu permintaan dari Menteri Ketenagakerjaan, tapi ditolak oleh pihak serikat pekerja. Intinya kenaikan UMK ini semuanya harus rata sama, tidak ada pembedaan antara padat modal, tidak ada pembedaan padat karya. Semuanya harus disamaratakan dengan catatan apa? Kenaikannya harus 9%. Itu permintaan dari serikat kepada Menteri Ketenagakerjaan bersama dengan Menko Polhukam kalau nggak salah ya. Maka dari itu saya meminta kepada teman-teman kalau misalnya ada instruksi untuk ikut demo, mari kita bersama-sama turun aksi untuk menyuarakan suara kita kenaikan UMK sebesar 9% itu. Mungkin itu jawabannya, Pak. Terima kasih. Gimana? Ada lagi? Lanjut. Saya lanjut ke acara selanjutnya ya. Pembacaan laporan bidang pendidikan dan organisasi serta kesimpulan. Kepada Bapak Agus saya persilakan.
Terima kasih. Minta izin Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk ya? Tak ngadet. Terima kasih Bapak Sekretaris Mas Juari, waktunya. Saya langsung menindaklanjuti flashback ke belakang masalah pelaporan pertanggungjawaban dari Ketua Bapak Rudianto. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu. Organisasi PUK sudah melayangkan undangan di Forkom, di grup pleno, juga selebaran, tapi yang datang yang implisit di dalam sini cuma 35 orang. Sedangkan anggota kita 423. Apakah hari ini sudah memenuhi quorum? Saya minta kesepakatan ini sebelumnya. Sudah atau belum? Kita sepakati sudah atau belum? Sudah? Artinya gini Mas, jelas-jelas Pak Rudianto secara implisit melaporkan pertanggungjawaban, berarti dia akan resign. Jelas kan? Menurut saya ulang pertanyaan ini, kalau kita tidak quorum, untuk apa? Jadi kalau memang seperti itu, kita cepat saja, kita sepakati aja. Kalau memang quorum, nanti akan saya tanyakan selanjutnya. Ayo gimana? Secara di ADAT sebenarnya tidak ada aturan yang baku harus datang berapa, tidak ada sebetulnya. Cuma maksud saya yang lebih kuat lagi, harus ada kesepakatan antara pengurus pleno dengan anggota. Gimana? Lanjut disepakati? Lanjut? Oke, terima kasih. Dilanjut. Berarti saya bertanya, sampean sudah membaca semua buku-buku yang dibagikan itu? Mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan masalah keuangan? Aman? Aman? Berarti LPJ Saudara Rudi kepengurusan mulai November 2021 sampai hari ini 19 November 2004 dinyatakan diterima? Dinyatakan diterima? Dinyatakan diterima? Siap Ketua, terima kasih. Terima kasih. Dan sudah sah secara hukum LPJ Pak Rudi dari awal start November sampai November ini diterima. Alhamdulillah dan terima kasih. Jadi kalau memang sudah diterima, jadi saya juga terima kasih Pak Rudi sama sudah mengucapkan banyak hal tentang perjuangan sampean untuk mengemban amanah yang sangat berat, dan apa yang ditanyakan oleh rekan-rekan tadi akan menjadi catatan bagi kepengurusan yang baru nanti. Jadi kalau memang Pak benar sudah jelas menyatakan WC, dinyatakan jelas nantinya akan resign. Jadi menurut ADART di sini sebetulnya sudah 2 kali ya kita mengalami hal seperti ini. Yang kemarin Bapak Koiron, yang sekarang biarpun temanya berbeda, akan tetapi kerisenan ketua tetap kita
langkahnya harus kita tetap kawal. Jadi yang kemarin mungkin sedikit ada kekeliruan saya sebagai ketua Musnislub. Sebetulnya hal itu belum sampai ke langkah darurat sebetulnya. Akan tetapi itu menjadi catatan bagi saya dan langkah saya yang sekarang akan terjadi lagi. Jadi untuk langkah yang selanjutnya saya tidak akan mengambil langkah Musniklub atau musyawarah luar biasa, karena ada langkah yang lebih fleksibel di dalam pasal 13, yaitu pergantian antar waktu. Jadi artinya kita nanti tidak Musniklub karena belum darurat. Jadi nanti rencananya diadakan pergantian antar waktu. Secara aturan pergantian antar waktu nanti akan dipilih pengurus yang ditinggalkan oleh Pak Rudi ini. Salah satu nanti akan dipilih menjadi ketua PAW sampai periode November 2025. Itu langkah yang akan kita tempuh. Jadi dan saya ini langkah-langkah ini apa harus kita bentuk sekarang juga atau nanti, karena informasi dari ketua yang Pak Rudi itu kemungkinan terakhir tanggal 26 ya, tanggal 26. Tapi karena Pak Rudi sudah melaporkan pertanggungjawaban dan sudah diterima, berarti secara sudah, kalau kita bentuk PAW pun sudah sah. Jadi apa sekarang kita bentuk sekarang juga. Oke, jadi kalau memang seperti itu akan dijelaskan prosedurnya oleh Pak Rudianto. Terima kasih. Untuk PAW, kalau dulu di masa jabatan Pak Oirot itu juga PAW, tapi PAW-nya itu disahkan oleh pleno bersama dengan pengurus. Tapi kesalahan di situ adalah Pak Oirot tidak melaporkan pertanggungjawabannya kepada anggota. Ingat ya, yang Pak Oirot itu. Tapi dipasrahkan kepada pengurus yang terbentuk pada saat itu, yaitu dilimpahkan kepada Pak Jibril. Akan tetapi kalau di jawabannya Pak Jibril itu masih pakai anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang lama, sehingga di situ terciptalah Musniklub atau musyawarah luar biasa yang memang membutuhkan kandidat baru untuk melanjutkan kepengurusan dari Pak Jibril. Pada tahun 2021 juga setelah dilakukan Monas, itu ternyata anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang lama itu dihapus, diganti dengan ADRT yang baru yang tadi dibajarkan oleh Pak Agus. Apa aturan di situ? Untuk Musniklub itu sudah ditiadakan atau dihapus di dalam anggaran. Tapi ketika ada salah satu pengurus yang resign atau misalnya keluar karena disebabkan karena hal lain, maka langsung di PAW dalam rangka peredaran masa jabatan. Kalau saya itu tahun 2021 sampai 2025, berarti ketika saya mengajukan resign di bulan November tahun 2024, berarti tinggal 1 tahun lagi itu harusnya PAW. Aturannya adalah di dalam anggaran dasar pasal 13 yang tertuang di situ, pengalihan pengurusan itu ditetapkan oleh pengurus, dipilih oleh pengurus, tapi disahkan bersama dengan pleno dan perwakilan dari anggota. Akan tetapi kalau misalnya teman-teman meminta sekarang untuk diadakan penentuan atau pengganti ketua yang baru kepada ketua yang lama, itu lebih kuat hukum atau dasar hukumnya. Kalau yang sekarang itu cuma cukup pengurus yang menentukan. Misalnya pengurus sekarang ada 8 nih, terus sepakat pengurus memilih Juhari sebagai ketua, ya berarti itu sah secara hukum sesuai dengan pasal 13 di ADRT. Tapi kalau misalnya ditentukan oleh pleno dan perwakilan anggota yang datang sekarang, itu malah lebih kuat hukumnya, lebih bagus intinya, karena disaksikan oleh anggota. Lah berarti kesimpulannya adalah apakah akan dilakukan sekarang, apa cukup untuk pengurus saja yang melakukan? Itu pertanyaan saya kepada teman-teman.
Dari sini saya pasrahkan lagi kepada Bagus. Istilahnya harusnya PAW selama 1 tahun. Tidak boleh melanjutkan, tidak boleh mengulang jabatan dari awal sampai 4 tahun lagi. Harus PAW. Tapi dengan catatan dipilih oleh pengurus, disahkan oleh pengurus. Tapi kalau misalnya anggota juga ikut serta di dalam hal tersebut, malah lebih kuat dasar hukumnya karena disaksikan oleh anggota sendiri. Ya, terima kasih. Saya pasrahkan lagi kepada Pak Agus. Terima kasih Ketua. Jadi apa yang diutarakan Ketua Pak Rudianto secara implisitnya di dalam pasal 13 poin 1, apabila seorang dari atau beberapa pengurus mengundurkan diri dan atau karena sebab lain tidak dapat aktif lagi sedangkan masa baktinya belum selesai, maka struktur SPKP dan FSPKP pada tingkatan yang dimaksud dapat melakukan dan menetapkan penggantian antar waktu melalui rapat pengurus yang diadakan khusus untuk itu dengan dituangkan dalam berita acara. Itu bahasanya di dalam ADART-nya. Sekarang dibentuk sekarang. Oke. Jadi aku mohon kesepakatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini acaranya akan bertanggung-jawaban ya. Jangan ditanggung adukan dengan pergantian ketua. Karena apa? Karena itu perlu musyawarah lagi gitu loh. Itu aja, jangan campurkan dulu. Untuk penggantian PAWT sementara ini kan nanti pengurus dulu aja yang menentukan gitu loh. Jadi kan kita cuma 3 tahun berat ini loh. Karena ada penggantian lagi gitu. Jadi tidak usah begitu. Jadi biar pengurus saja yang memilih siapa untuk menggantikan Pak Udi untuk sementara ini. Kalau di depan lagi nanti tambah. Harus sesuai dengan aturan tadi kan seperti itu kan. Kan pengurus yang menentukan, ya nanti aja dulu gitu loh. Dan untuk Pak Udi riset itu semuanya juga belum tahu gitu loh. Jadi kalau sudah Pak Udi riset, baru pada tahu baru pengurus melakukan rapat, baru menentukan siapa yang jadi nanti Pak Udi sementara gitu loh. Nah itu baru nanti direbut lagi bahwa ini penggantinya seperti ini, itu hak dari pengurus bukan kepada anggota. Memang benar anggota lebih kuat, tapi kan ini masih ranahnya kan dalam pengurus. Jadi ya sesuai dengan ADART dulu aja loh. Jadi rebukan dulu sama pengurusnya berapa, siapa yang mengganti untuk sementara waktu ya kan. Nanti kalau sudah terpilih baru kita pastikan perintah kepada anggota. Karena ini menunggu waktunya gitu. Sudah gitu aja Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Pak Dwi atas masukannya. Jadi maksud saya tadi supaya lebih transparan. Tadi kalau memang masukan itu lebih begitu malah lebih enak saya. Apa yang masukan Pak Dwi disetujui? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang ini ya maksudnya duit tadi itu bagus, tapi untuk menghemat biaya atau menghemat anggaran itu kita adakan sekarang sebentar aja. Kita kan pengurus orang 8 ini, kita berunding di sini. Nanti setelah itu ada ketua baru yang terpilih, disaksikan oleh pleno dan anggota pada rapat hari ini. Itu loh. Jangan mulai dari kita yang memilih, bukan kan? Kalau seandainya tadi bulannya seperti itu yang memilih ya kan? Baru muncul nama, disampaikan kesepakatan kita apa ini, gitu loh.
Lah Pak, makanya dari itu kita pengurus orang 8 ini berunding sebentar untuk menentukan itu. Nanti setelah itu, iya, ya, kan gitu ya. Terima kasih. Aku seneng lah aktivis-aktivis semangat ini. Ini Mas, sebetulnya pengurus sudah dapat poin, sudah mempunyai poin sebetulnya. Akan tetapi maksudnya pengurus tadi gen luwih transparan. Sajane sudah punya poin. Engko wedine nek sing pengurus anu kurang transparan. Nek memang Mas Yudi, Mas Dwi menginginkan seperti itu, sudah ada nama, sudah jelas. Ketua PKW atas kesepakatan pengurus yang dirapatkan tanggal 15 dinyatakan PAW Pak Rafiq. Jadi selanjutnya masalah struktur nanti biar Pak Rafiq yang membuat di dalam berita acara. Tuh ya, tidak jelas ya. Jadi ketua PAW sekarang Pak Rafiq. Tunggu sahnya kapan? Nanti insya Allah kita buat berita acara dulu, kita ajukan ke DPC. Jadi sahnya nanti kita umumkan. Tapi jelas Pak Rafiq sudah disetujui sah nanti, dan saya mohon ya, ini sedikit yang mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakan ya bagi pengurus maupun pleno. Jadi dengan nanti sudah terpilihnya Pak Rafiq secara PHW, hak prerogatif kan Pak Rafiq. Jadi mungkin nanti ada perubahan masalah pengurus, perubahan masalah pleno, itu nanti Pak Rafiq yang akan membuatnya, ya kan? Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau mungkin saya pun ya siap-siap. Nanti kalau nanti Pak Rafiq tidak dipilih, ya tidak apa-apa. Nanti kalau ada pleno yang sudah tidak dipilih lagi, ya saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf, itu hak prerogatifnya Pak Rafiq nanti. Itu yang jelas secara aturan. Jadi jangan belum pasti setelah Pak Rafiq menjabat plenonya tetap itu, belum pasti. Itu loh. Nanti mungkin pengurusnya diresapel karena Pak Rafiq, mungkin nambah beringkos kok gak seneng. Ya mungkin bisa saja. Jadi tapi saya juga siap. Itu yang jelas ya. Dan sekarang saya ini minta ya mungkin secara etik ini ya, karena saya betul-betul semua itu lebih ingin transparan. Jadi bukan tidak mengurangi rasa hormatnya. Saya mohon izin kepada perwakilan yang hadir ini mewakili anggota dengan pleno, karena perjuangan Mas Rudianto selama 3 tahun ini sudah betul-betul mencurahkan pikiran, tenaga, sampai-sampai problem di keluarga. Ya, yang jelas saya sebagai bidang organisasi dan pendidikan ingin minta izin kepada rekan-rekan selepas nanti Ketua Pak Rudi melepaskan baju PUK-nya, pengurus intinya minta izin akan memberikan uang tali asih. Piagam kan tidak perlu ada tapi uang tali asih kan itu kan uangnya anggota. Jadi saya minta izin dan mohon maaf yang sebenarnya. Masalah nominal nanti akan dibicarakan Ketua PAW dengan pleno dan pengurus yang terpilih. Berapa nominalnya? Setuju ya? Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih sekali. Berarti kita rasa sosial kita banggakan juga. Jadi saya rasa
agenda inti dari acara ini sudah disepakati semua, sudah selesai. Dari saya sebagai bidang organisasi mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ketua PAW sudah terpilih, saya beri kesempatan untuk sedikit memberikan sambutan. Monggo, Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus dan teman-teman sekalian atas kepercayaannya dalam memilih saya sebagai PAW. Sebenarnya bukan sebagai amanah, Pak. Terang saja ini sebagai amanah. Ini bukan suatu kemenangan ini. Ini murni amanah untuk menjalankan. Kabel ini sore buka kok lho. Tes. Ya, terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Jadi sekali lagi ini bukan suatu kemenangan. Ini adalah amanah dari teman-teman. Karena jabatan ini sungguh sangat berat sekali untuk dilakukan. Tapi kalau kita bersama-sama untuk mewujudkannya, insya Allah lah kita bisa menjalankan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rudi yang telah memimpin kita hampir selama 3 tahun saya mengikutinya. Banyak pelajaran yang dapat saya ambil karena terus terang ya, saya masuk organisasi cuma baru 3 tahun, Pak. Belum bisa apa-apa, terus terang belum bisa apa-apa. Tapi saya sudah banyak belajar dari Bapak Rudi. Saya mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya. Semoga nantinya dapat kebaikan dari Bapak Rudi, nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu aja ya sepatah kata. Saya mohon mungkin ada kerjasama aja, Pak ya. Mohon kerjasamanya apabila ada masalah mungkin bisa masuk langsung ke kantor PUK, kita selesaikan bersama-sama. Wis gak jamane rek konto-kontoan saiki ya. Wis kita berunding aja lah yang enak-enak itu. Demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan bagi saya pribadi selaku ketua yang lama, saya demi Allah Pak memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kepengurusan saya khususnya sebagai ketua ada kesalahan baik kata atau tutur kata saya atau sikap saya yang menyakiti jenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena laporan ini di sampean alhamdulillah sudah diterima, tapi di hadapan Allah alam bisawab saya nggak tahu. Tapi intinya mudah-mudahan laporan pertanggungjawaban saya ini, perjuangan saya selama 3 tahun ini diberkati dan dirahmati oleh Allah dan menjadi ladang pahala bagi saya. Amin ya rabbal alamin. Terus terang Pak, saya sendiri sebenarnya tidak ingin meninggalkan KDI, tapi karena emang kondisi keluarga yang menuntut saya. Karena sampai orang tua saya mengucapkan kalimat, orang tua kandung saya sendiri mengucapkan kalimat, kamu mau milih kerja apa keluarga? Sampai kapan kamu nggak mau ngerawat saya sebagai orang tua? Maka saya terus terang Pak, demi Allah saya sudah nggak punya pilihan lagi selain kumpul sama keluarga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik kata, kalimat atau tindakan saya yang pernah menyakiti jenengan semuanya. Oke? Mohon maaf kalian, mohon dimaafkan. Apabila ada hutang, mohon diingatkan karena saya agak pelupa. Mungkin langsung konfirmasi ke saya, nanti insya Allah saya akan bayar. Karena saya kadang lupa Pak, apabila ada hutang kepada anggota. Yang kedua, saya mengingatnya lagi, tolong untuk anggota dimanfaatkan organisasi PUK SPK PT Keramik Demonstri. Ketika ada masalah sekecil apapun, sampai langsung konfirmasi kepada ketua PUK yang baru. Contoh, saya terus terang Pak mendekati
pimpinan perusahaan, setiap departemen, tujuannya bukan lain bukan apa. Tujuannya adalah untuk ketika ada persoalan-persoalan di luar yang berkaitan dengan anggota, kami bisa memediasinya tanpa adanya sesuatu yang sanksi yang berat. Kami melakukan hubungan dengan Pak Tri, Pak Yongki, Pak Sur dan lain sebagainya, Pak Dawan dan sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk mempermudah kerja saya demi anggota saya. Lah, saya mengharap juga kepada kepada ketua yang baru untuk memperkuat hubungan silaturahim dengan pimpinan perusahaan supaya ketika ada anggota yang bermasalah bisa diatasi secepatnya, juga langsung ke pihak HRD. Kemarin ada kasus, ada anggota yang sampai misu-misu dan lain sebagainya, yang secara otomatis dan secara hukum itu harusnya di PHK, tapi kami konfirmasi langsung kepada pimpinan departemennya supaya tidak diajukan ke pihak manajemen. Itu kerjasama yang baik. Kalau sudah masuk ke HRD, Pak, itu repot. Contohnya, ketika zaman dulu, ketika SP1 di SP2, ketika SP2 SP3, ketika SP3 melanggar lagi, maka kembali kepada SP1. Tapi kalau sekarang jangan pernah macam-macam. Ketika SP3 berlaku melakukan kesalahan lagi pada hal yang sama atau yang beda, PHK taruhannya. Sampai di PHK, Pak, dulu dapat 2 kali PPK, sekarang cuma dapat 1,75. Itu pun yang di PHK, yang pensiun. Tapi kalau di PHK dapatnya sedikit uang pisah. Makanya saya mohon kepada teman-teman, kalau ada persoalan masalah apapun, konfirmasi kepada pengurus, manfaatkan serikat pekerja. Kenapa saya terus bilang seperti ini? Karena kita selaku pengurus itu tidak tahu apa yang ada persoalan apa di luar. Tapi kalau dikonfirmasi oleh anggota, insya Allah kita mengetahui dan bisa membantu. Itu mungkin dari saya. Saya pasrahkan kembali kepada sekretaris. Monggo Pak Agus. Pak Rudi tetap berdiri di situ dulu, Pak Rudi. Tetap berdiri di situ dulu. Jadi ini acara terakhir dan sudah kesimpulan. Saya tanya sekali lagi, apakah benar-benar laporan pertanggungjawaban PUK SPK PT Keramik Diamond Industrial periode tahun 2021-2024 dinyatakan diterima? Sah? Sah? Kita serah terima secara simbolis antara ketua PAW dan ketua yang lama. Silakan. Untuk dokumentasi, monggo yang setelah ini yang mau nanti foto bersama ya dengan ketua. Oke, mana fotonya, mana ini? Terima kasih. Sudah ya? Belum. Bentar, oke. Jadi nanti tali asesnya kita bicarakan dulu dengan pleno yang terpilih nanti. Nominalnya nanti belum bisa kita lakukan sekarang. Gimana Pak Gatot? Ya keju Pak Gatot. Oke, ayo kita untuk kenang-kenangan foto bersama dengan Pak Rudi. Terserah di mana backgroundnya kita ambil, di mana di depan, di mana saja boleh. Di mana? Di situ. Oke, ayo. Yang begini. Begini loh. Lampu di mana mau? Fotonya dingin. Fotonya di sini. Foto. Kami semua ini. Kami. Ayo, baris. Ayo. Oke. Ayo.